Di dunia bisnis yang super cepat sekarang ini, cerita itu udah kayak senjata paling ampuh ya kan? Tapi, hati-hati, senjata ini tuh punya dua sisi. Satu sisi bisa membangun koneksi yang luar biasa, tapi sisi lainnya bisa jadi malah mengeksploitasi. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng gimana sih caranya pakai senjata ini dengan bijak dan, yang paling penting, dengan tanggung jawab. Nah, kutipan dari Pak Holil ini, wah ini langsung nusuk ke jantung persoalan. Storytelling itu katanya bukan cuma soal jago mempengaruhi orang, tapi soal keberanian kita buat bertanggung jawab atas pengaruh yang kita ciptakan. Coba deh pegang prinsip ini baik-baik. Anggap aja ini kompas moral kita buat beberapa menit ke depan. Oke, masuk ke bagian pertama, kekuatan sebuah cerita. Kita semua setuju dong ya, cerita yang bagus itu efeknya luar biasa. Tapi ini lebih dari sekedar iklan biasa loh. Ini tuh soal membangun jembatan emosional antara sebuah brand dengan kita manusianya. Sekarang yuk kita coba lihat, kenapa sih jembatan ini bisa begitu kuat? Jadi, kenapa cerita itu ampuh banget? Gini, cerita itu nyerangnya dari dua arah. Pertama, dia masuk ke logika kita, ke kepala kita. Bikin ide yang ribet jadi gampang banget diingat. Tapi, magicnya itu terjadi pas cerita itu berhasil nyentuh hati. Disitulah kepercayaan dan hubungan emosional mulai tumbuh. Nah, kombinasi serangan ke otak dan hati inilah yang bikin storytelling tuh hampir mustahil buat dilawan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak tricky. Disinilah permainannya jadi rumit. Karena ada satu garis yang tipis banget, nyaris nggak kelihatan antara empati yang tulus dengan eksploitasi yang licik buat cari untung. Yuk kita coba jalan-jalan di area abu-abu ini. Pertanyaannya jadi begini, dan ini pertanyaan buat kita semua nih. Entah Anda seorang marketer, founder, atau content creator. Kapan sih sebuah cerita yang katakanlah didramatisir sedikit, itu masih oke, masih efektif, dan kapan itu udah kelewat batas dan jadi salah? Kapan bumbu drama itu jadi wajar, dan kapan itu berubah jadi manipulasi? Perbedaannya kelihatan banget di sini. Kalau kita ngomongin efektif, ya ukurannya seringkali jangka pendek. Dapat klik, dapat views, viral, sales naik, pokoknya tujuan marketing tercapai. Tapi kalau kita ngomongin etis, wah, ini beda. Ini soal mikirin dampaknya, ini soal keadilan, tanggung jawab, dan yang paling penting, membangun kepercayaan buat jangka panjang. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada metrik sesaat. Dan ini bukan cuma teori loh, ini terjadi di sekitar kita, setiap hari. Coba deh pikirin. Kampanye brand soal kesehatan mental Gen Z yang lagi rame banget itu beneran mau ngebantu atau cuma brand washing aja? Atau pitch startup yang pakai cerita anak kurang mampu buat dapat pendanaan? Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dari cerita itu? Nah, ini dia dilema etis yang berseliweran di timeline kita. Dan kutipan ini bener-bener jadi tamparan buat kita. Karena seringnya saat kita terpeleset dalam bercerita, yang jadi korban itu bukan metrik, bukan target penjualan, tapi manusia. Manusia beneran, dengan martabat dan kepercayaannya. Orang-orang yang ceritanya kita pinjam seenaknya demi keuntungan kita sendiri. Oke, jadi gimana dong solusinya? Simple, kita perlu ganti kacamata. Udah saatnya kita lepas kacamata yang cuma fokus nanya apa yang efektif dan mulai pakai kacamata yang baru yang nanyain pertanyaan yang jauh lebih fundamental. Apa yang etis? Dan ini dia prinsip dasarnya. Tolong dicamkan baik-baik. Masalah manusia itu bukan komoditas konten. Kemiskinan, isu kesehatan, ketidakadilan, itu semua adalah realita kehidupan nyata. Bukan sekedar bahan baku mentah buat dimasukin ke mesin engagement kita. Kutipan dari Pak Holil ini lagi-lagi mengubah cara pandang kita kan. Profesionalisme yang sejati itu ternyata bukan diukur dari seberapa heboh atau seberapa viral hasilnya, tapi dari proses di baliknya. Dari integritas cara kita berpikir, jauh sebelum jari kita bahkan menyentuh tombol publish. Baik, kita udah ngerti nih, kenapanya, kenapa etika ini penting banget. Sekarang kita masuk ke gimananya. Saya mau kasih Anda 3 pertanyaan super penting yang bisa jadi semacam toolkit etis pribadi Anda. Kerangkanya ini simple banget, tapi percayalah ini dalam. Pertama, tanya, siapa yang paling untung dari cerita ini? Coba jawab sejujur-jujurnya. Kedua, siapa yang mungkin dirugikan atau siapa yang citranya bisa jadi keliru gara-gara cerita ini? Dan yang ketiga, ini penting banget, konteks apa sih yang sengaja disembunyikan atau disederhanakan cuma biar ceritanya lebih dramatis? Dan kalau 3 pertanyaan tadi belum cukup, ini ada satu lagi. Anggap aja ini tes terakhir, uji nurani paling pamungkas. Coba tanyakan ke diri sendiri. Kalau ini cerita tentang saya, apakah saya ikhlas, apakah saya rela,
diceritakan dengan cara seperti ini. Kalau jawaban dalam hati Anda adalah enggak, ya udah berarti Anda nggak punya hak buat menceritakan kisah orang lain dengan cara itu. Sesimpel itu. Oke, kita sampai di bagian akhir. Jadi, apa sih imbal hasil yang sebenarnya kita kejar? Mungkin udah saatnya kita reframe tujuan kita. Bukan lagi soal ngejar sesuatu yang gampang viral tapi juga gampang pudar, tapi soal membangun aset yang jauh lebih abadi. Lihat deh perbandingannya. Engagement itu, ya, jangka pendek, sekejap mata, diukur dari klik, views, mirip kayak kita bangun istana pasir di pantai. Kelihatan keren, tapi begitu kena ombak, hilang. Nah, kalau kepercayaan, itu beda. Itu jangka panjang, sesuatu yang fundamental. Dibangunnya pelan-pelan, bata demi bata, dari setiap keputusan etis yang kita ambil. Jauh lebih kokoh. Jadi, pilihannya ada di tangan kita semua. Mau bangun istana pasir atau fondasi yang kokoh. Dan ini penting banget buat diingat. Skill bikin konten yang bagus, itu bisa diajarin. Semua orang bisa belajar. Tapi integritas dalam bercerita, nah itu lain cerita. Keberanian untuk bilang tidak sama cerita yang eksploitatif, meskipun cerita itu bakal viral, justru itulah yang akan membuat Anda benar-benar berbeda. Itulah tanda seorang profesional sejati. Saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan reflektif untuk Anda bawa pulang. Karena pada akhirnya, penanda kedewasaan seorang profesional itu bukan cuma soal cerita apa yang hebat yang bisa Anda sampaikan, tapi justru tentang cerita apa yang dengan penuh kesadaran Anda pilih untuk tidak dieksploitasi. Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda.